Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Sangat bersuka cita dan senang hati bisa menyapa setiap Anda, jemaat-jemaat yang sangat kami kasihi. Seluruh jemaat Gereja Mawar Syaron yang ada di Sumatera, di rumah Anda masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas Anda semua. Bapak Ibu, keluarga, orang tua, anak-anak. Setiap Anda berharga di mata Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa yang baik, Bapa pasti memberi yang terbaik. Asalkan kita selalu terbuka hati dan berharap kepada Tuhan. Sungguh menjadi kerinduan kami supaya Anda semua dalam keadaan baik hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bekerja dan berkarya. Oleh karena itu kita harus percaya kepadanya bahwa Dia menyiapkan segala sesuatu asalkan kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari besar kesetiaan Tuhan. Selalu baru setiap hari. Artinya setiap hari Bapa kita berkarya, bekerja seperti orang yang bertanggung jawab, seperti pribadi yang terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bapa kita bekerja sampai hari ini, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang juga yang berkarya, bekerja di akhir zaman ini. Kita bukan menjadi orang-orang yang meratapi nasib. Kita juga bukan menjadi orang-orang yang berhenti bekerja, tidak mau melakukan sesuatu. Maksud saya, mungkin ada orang-orang yang memang di PHK atau berhenti bekerja, tetapi apa yang terjadi tidak membuat kita berhenti berharap. Mari bangkit dan lakukan apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, karena Tuhan kita bekerja dan berkarya, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangkit semangat menjadi orang-orang yang antusias melakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena Bapa kita juga demikian. Tuhan tetap bekerja. Oleh karena itu kita juga tetap bekerja sampai hari ini. Mari bangkitkan semangat Anda. Bangkitkan hatimu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi keluarga, dan bagi semua orang yang ada di sekeliling Anda. Dan ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita bersemangat berkarya bagi Tuhan, biarlah itu lahir keluar dari hati yang mengucap syukur. Jika kita melakukan sesuatu karena kita mengucap syukur, maka itu akan bertahan lama. Sebab kita melakukan segala sesuatu itu tanpa mengharapkan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu, kebaikan, bekerja, bertanggung jawab, karena kita mengucap syukur. Itu keluar dari hati kita. Kita berkarya karena kita anak Tuhan. Kita melakukan sesuatu karena kita punya Bapa yang baik. Kita melakukan, menabur apa yang baik, antusias, menjangkau jiwa-jiwa. Karena kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya gereja di mana kita bertumbuh. Kita ini dipelihara Tuhan sampai hari ini. Firman Tuhan berkata, jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka upah itu datangnya dari Tuhan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pesan ini ada kaitannya. Kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Togar Manurung, Gembala Gereja Mawar Syaron Pekanbaru. Beliau dan juga istri dan kedua anak mereka tinggal di Pekanbaru hari ini dan mereka menggembalakan dengan setia. Saya secara pribadi sangat menghargai, sangat menghormati beliau. Mereka bukan orang-orang yang berkhotbah saja dengan bibir lidah mereka, tapi mereka melakukan apa yang mereka katakan. Saya sangat respect. Anda harus belajar banyak dari beliau dan keluarganya. Siapkan hatimu, buka hatimu untuk ditaburkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai firman, pada hari ini mari kita bersatu hati, kita berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat berkumpul, beribadah. Sekalipun perkumpulan ini adalah perkumpulan kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak. Kami tetap bersatu di kota kami masing-masing, khususnya di Pulau Sumatera ini. Biarlah apa yang kami terima hari ini membawa kemajuan Injil bagi seluruh Sumatera. Tuhan kami berdoa, terpujilah nama Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Sumatera is for you, Sumatera is for the glory of Jesus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman Tuhan masuk ke dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami. Biarkan kami mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian,
menyapa Anda di rumah Anda masing-masing pada hari ini secara online. Tapi kita tahu bahwa hari ini kita mengucap syukur karena kita melewati 1 minggu lagi. Bersyukurlah karena hal itu. Setelah berminggu-minggu kita harus banyak di rumah, harus mengurangi aktivitas kita di luar. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk mengasihi kita. So percayalah terus kepada Tuhan. Berdoalah, pakailah waktu ini untuk lebih banyak lagi. Bahkan sudah berapa kitab yang Anda selesaikan, pakai kesempatan ini ya sebaik-baiknya. Pada hari ini, saya ingin sekali untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Bicara mengenai kekuatan yang Tuhan akan terus tambahkan di dalam waktu-waktu ini. Saya percaya bahwa setiap musim akan menjadi sebuah kesempatan untuk kita bisa berbuah bagi Tuhan. Untuk memberikan pertumbuhan secara rohani bagi kita. Tidak ada musim yang mematikan. Sekalipun Anda dalam situasi yang berat. Sekalipun Anda dalam lembah ataupun di atas gunung. Semuanya memiliki kesempatan untuk Anda dikuatkan dan semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai dengan ini. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Ada seorang yang sudah lama hidup dan dia dikenal dengan orang yang luar biasa. Seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh, bahkan pengaruhnya masih terasa sampai sekarang ini. Dia yang dikenal dengan nama Isaac Newton. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Isaac Newton adalah orang yang luar biasa, seorang ilmuwan. Dia itu adalah penemu gaya gravitasi bumi, dia itu juga adalah ahli fisika, ahli matematika. Dialah yang menemukan teori gaya tarik-menarik antara planet dan juga matahari, sehingga terjadinya rotasi. Padahal pada waktu dia menemukan itu, belum ada yang bisa keluar angkasa. Ini adalah orang yang luar biasa. Tapi banyak juga orang nggak tahu kalau dia ini juga adalah seorang teolog. Dia ini adalah seorang yang meneliti firman Tuhan. Sekalipun pernyataan-pernyataannya ada yang kontroversi. Tapi orang ini adalah orang yang dekat dengan firman. Orang ini adalah orang yang meneliti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kisah di dalam kehidupannya Isaac Newton yang sangat menarik untuk saya ceritakan kepada Anda. Isaac Newton pada satu kali, dia sedang mempelajari sebuah teori. Saya kurang tahu yang bagian mana, tapi di dalam kisahnya dia sedang mempelajari sebuah teori yang sangat rumit sekali, sehingga dia sudah melakukannya berminggu-minggu di ruangan kerjanya di rumahnya. Dan di dalam ruang kerjanya itu begitu banyak kertas-kertas, hitungan-hitungan, tulisan-tulisan, dan juga semua teori-teori yang berusaha untuk digabungkan untuk menemukan teori yang baru yang diprediksinya. Dia itu selalu berada, dia itu punya anjing yang sangat setia, dia selalu berada bersama dengan anjingnya. Kemanapun dia pergi, anjingnya selalu setia menemani dia. Pada satu malam, ada sesuatu kisah yang luar biasa. Pada satu malam, dia mengalami sebuah kemalangan. Kenapa? Pada saat itu, dia sedang meneliti sampai larut malam. Dan pada saat dia meneliti itu, anjingnya tertidur di samping mejanya. Pada saat itu dia haus dan ingin sekali untuk mengambil minum keluar. Karena dia melihat anjingnya sedang tidur, dia berusaha untuk melangkah perlahan keluar agar dia tidak mengganggu tidur anjingnya. Dia sangat mengasihi dan sangat sayang kepada anjingnya ini. Dan kemudian dia keluar. Tetapi tidak lama anjingnya yang sedang tertidur tersadar. Dan melihat bahwa tuannya tidak ada di situ, tidak ada duduk di kursi dekat mejanya. Dan pada saat dia kaget begitu, dia akhirnya melompat, berlari keluar, berusaha untuk mengejar tuannya. Begitu dia keluar, ternyata tanpa sengaja dia menabrak sebuah tempat lilin dan akhirnya lilinnya jatuh dan apinya menyambar setiap kertas-kertas yang ada di mejanya, bahkan hampir membakar seluruh daripada mejanya. Pada saat Isaac Newton tahu akan hal ini, dia berusaha berlari dan berusaha untuk memadamkan sebisanya, semampunya, tapi hampir seluruhnya teori-teori atau hitungan-hitungan yang dia sudah lakukan selama berminggu-minggu, semuanya itu hilang. Semuanya itu sebanyak itu, semuanya hampir musnah. Setelah dipadamkan semuanya, ini yang terjadi. Dia duduk, mungkin dengan hati yang lemas saya pikir. Tapi pada saat dia duduk, anjingnya ada di dekatnya. Dia membelai anjingnya. Inilah yang dikatakan oleh Isaac Newton. Sekalipun anjingnya tidak mengerti, tapi ini yang tercatat. Bahwa dia mengatakan ini kepada anjingnya. Anjingku, kamu tidak tahu dan kamu tidak akan mengerti hal apa yang baru kamu akibatkan ini. Kamu tidak akan pernah tahu bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat besar bagiku. Kamu tidak akan mengerti akan hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Anda tangkap dari hal ini? Saya menangkap bahwa, wow, suatu hal yang luar biasa. Saya bisa mereferensikan bahwa kita ini mungkin situasinya mirip ya. Antara situasi kisahnya Isaac Newton dengan anjingnya adalah seperti hubungan kita dengan Tuhan. Kita mungkin nggak sadar
akan apa yang telah kita lakukan. Kita mungkin menganggap remeh dosa-dosa yang terjadi atau dosa-dosa yang kita lakukan. Seakan-akan itu adalah hal yang biasa dan semua orang juga melakukannya. Aku ini bukan jahat banget, tapi ya oke lah kalau berdosa begini-begini saja, kan itu adalah sesuatu yang semua orang juga lakukan. Tapi tahukah Anda bahwa akibat dari dosa itu adalah maut? Tahukah Anda dan sadarkah Anda bahwa bicara soal dosa, mau itu dosa besar atau dosa kecil, upahnya tetap maut. Dan oleh karena itu kita harus sadar betapa besarnya kasih Allah bagi kita melalui keselamatan yang dianugerahkan melalui pengorbanan Yesus. Kan firman-Nya berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar, sadarkah Anda seberapa besar yang Tuhan lakukan? Saya mau untuk Anda bisa membayangkan hal ini. Bahwa kalau kita dengan Tuhan, itu gambarannya saya merasa bahwa itu bahkan jauh lebih jauh daripada hubungan dari Isaac Newton dengan anjingnya. Karena Isaac Newton, anjingnya, itu dua-duanya juga adalah ciptaan Tuhan. Isaac Newton tidak menciptakan anjingnya. Anjingnya ciptaan Tuhan, Isaac Newton sebagai manusia juga adalah ciptaan Tuhan. Walaupun Isaac Newton sebagai manusia adalah pasti pribadi atau juga satu hal yang lebih dikasihi oleh Tuhan karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi saya ingin nyatakan begini, hubungan kita dengan Tuhan adalah kita adalah ciptaannya dan Tuhan itu penciptanya. Itu jauh sekali. Kita ini ciptaan Tuhan. Sadarkah Anda betapa Sang Pencipta kita begitu mengasihi kita, begitu besarnya sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Perbuatan Allah atau perbuatan Bapa itu adalah perbuatan yang sangat besar. Kalau Anda mengerti akan hal ini, Anda nggak akan meremehkan. Kalau Anda mengerti akan hal ini, Anda bisa mengerti betapa kita itu dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Ini adalah sebuah kunci di mana kehidupan kita dijauhkan dari rasa sungut, kita dijauhkan dari segala yang membuat kita menjadi mudah sekali untuk depresi atau down bahkan. Kita tahu bahwa kita ini dikasihi. Orang yang dikasih punya kekuatan. Orang yang dikasih tidak akan lemah hidupnya. Karena dia tahu bahwa Allahnya tidak pernah ingkar janji bahkan. Dan kuasanya adalah kuasa yang begitu besar dan Dia sangat mengasihi kita. Daud tuh pernah berkata, menyatakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini seperti debu. Siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak ada artinya sebenarnya, tapi kenapa Engkau begitu mengasihi aku? Ada sebuah kejadian pada zaman Yesus di dalam Lukas 7 pada saat Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Saya akan bacakan ayatnya dari Lukas 7 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan bagi Anda semuanya. Kalau Anda ada Alkitab Anda bersama dengan Anda, please buka bersama-sama dengan saya. Lukas 7 ayat yang ke-36. Saya bacakan ya, ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Wow, pasti air matanya mengucur sangat deras pada saat itu. Saya bisa membayangkan hatinya seperti apa. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi, ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Jadi Yesus pada saat ini, dia tahu apa yang ada di hatinya orang-orang Farisi itu. Dan pada saat itu dia bicara seolah-olah dia ingin menyampaikan sesuatu. Tapi semuanya orang di ruangan itu bisa mendengar. Ayat 40 saya ulang. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ayat 41.
Ada dua orang, ini sebuah perumpamaan yang Tuhan nyatakan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Ingat, 500 dinar. Yang lain lebih kecil, yaitu 50. Ayat 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Hutangnya sama-sama dihapuskan di sini ceritanya. Saya lanjutkan. Yesus bertanya kepada Petrus, pertanyaan selanjutnya begini. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Tuhan Yesus di sini bertanya, saya akan ulangi supaya Anda tidak tersesat dalam apa yang saya bacakan. Bahwa di sini Simon ditanya oleh Yesus, misalnya ada dua orang yang berhutang, satu 500 dinar, satu lagi 50. Satunya besar sekali, satunya 50. Tapi kedua-duanya tidak sanggup membayar. Maka orang yang pelepas uang itu menyatakan bahwa oke, dua-duanya dihapuskan hutangnya, dan Yesus bertanya di sini, dari siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi? Siapakah yang lebih kamsyah gitu, yang lebih thank you kepada orang yang melepaskan uang itu? Jawab Simon ayat 43, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Ini jawaban Yesus. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, tadi saya sudah ceritakan kepada Anda, ini adalah kisahnya tentang seorang perempuan yang membasuh kakinya. Apa maksud Yesus menanyakan ini? Lompat ke ayat 47. Lukas 7 ayat 47 berkata seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata bagaimana kita mengasihi, di sini firman Tuhan menjelaskan bagaimana kita mengasihi itu menggambarkan seberapa besar kita bersyukur atas kebaikan yang kita terima. Seberapa besar kita mengasihi itu adalah gambaran rasa syukur kita terhadap kebaikan yang kita terima. Seberapa kita mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama, itu adalah gambaran rasa syukur kita, seberapa besar dan seberapa sadar kita telah ditolong atau menerima kasih atau menerima kebaikan dari Tuhan. Saya bukan mengajarkan di sini bahwa kalau ada orang yang mau mengasihi lebih, maka orang itu harus berbuat lebih jahat. Kalau orang yang berbuat lebih jahat, maka pada saat dihapuskan hutangnya, maka orang itu akan berbuat lebih banyak kasih. Ya, memang benar. Tapi untuk seseorang bisa memiliki kasih yang besar, bukan berarti saya akan mengajarkan kepada anak saya, misalnya, hai Samantha, untuk kamu bisa mengalami kasih yang besar terhadap Tuhan, supaya kasihmu atau kebaikanmu dan rasa syukurmu lebih besar, maka silakan buat jahat dulu. Silakan buat jahat dulu, nanti pada saat kamu bertobat, maka kamu akan lebih mengasihi. Oh no, bukan. Saya nggak akan pernah mau mengajarkan, dan Tuhan tidak akan pernah juga mengizinkan kita untuk seperti itu. Itu adalah ajaran yang salah kalau kita harus ajarkan seperti itu. Tapi untuk kita bisa mengerti, kita ini semua adalah orang yang berdosa. Seperti yang saya katakan tadi. Kita semuanya, upah dosa mau besar atau kecil, kita tidak dapat menolong diri kita. Upah dosa setiap kita adalah maut. Setiap orang menuju kepada jurang mautnya. Kita butuh pertolongan, kita butuh ditolong, dan kita sudah ditolong melalui pengorbanan Yesus yang kita terima, melalui lidah yang Roh Kudus nyatakan dalam hati kita, untuk hati kita bisa percaya, dan lidah kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah pertolongan dari Tuhan bagi kita. Maka kita tahu bahwa kita menerima keselamatan, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terpenting di sini, yang kita harus sadar adalah, kita harus sadari bahwa hutang kita itu besar. Setiap Anda dan saya. Kalau Anda tidak merasa besar, minta tolong Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk menolong Anda. Untuk Anda bisa mengerti. Roh Kudus bukan untuk mau convict Anda, atau Roh Kudus bukan mau mendakwa Anda, tapi Roh Kudus mau untuk membantu Anda menyadari betapa besarnya harusnya kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang kita terima melalui pengorbanan Yesus. Kalau dosa kita kecil dan itu sebenarnya tidak berakibat banyak, Yesus kan nggak perlu mati bagi kita. Tapi Yesus mati bagi Anda dan saya. Dan mengucap syukur karena kuasa, karena kerendahan hatinya dan ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatannya kepada Bapaknya, membawa dia diangkat dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan 40 hari dia ada di sebentar lagi. Dalam kemarin itu baru kita
uh, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam situasi ini, biarlah kita belajar bukan sama seperti Isaac Newton tadi dengan anjingnya. Kita ini nggak sadar mungkin seberapa perbuatan kita itu membawa kita dalam bahaya yang besar. Tapi inilah yang saya mau nyatakan kepada Anda, bahwa bila kita sadar secara sungguh-sungguh, maka kita tahu bahwa perbuatan kita ini gak akan pernah sebanding dan bisa sanggup membayar. Tapi Tuhan memang gak suruh kita bayar. Tuhan mau untuk kita hidup bersama dengan Dia, bersuka cita berjalan bersama dengan Dia. Amanat agung adalah sebuah pernyataan bila Anda sadar akan kebaikan Tuhan yang begitu besarnya, maka amanat agung menjadi sesuatu yang tidak terlalu besar. Bukan berarti itu kurang mulia, tidak. Tapi menjadi suatu hal yang justru bukan Anda takuti, tapi Anda sangat eager atau sangat antusias untuk melakukannya. Apa yang Tuhanku mau? Menyatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala apa yang kuajarkan kepadamu. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Indah, kurang apa lagi? Yang Tuhan nyatakan adalah sebuah pernyataan. I want to be with you, loving this world. I want to be with you, revealing the love of God. Menyingkapkan kasih Tuhan bagi setiap orang, menyingkapkan kabar baik bagi banyak orang. Maka itu menjadi suatu hal yang tidak sulit. Kalau mungkin Anda merasa, sulit lah, percayalah. Mintalah Roh Kudus pada hari ini untuk menyingkapkan besarnya kasih yang kita terima melalui Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Anda sedang menanti-nantikan sebuah jawaban. Mungkin Anda sedang bergumul di dalam keuangan Anda. Mungkin Anda sedang bergumul dengan hubungan Anda dengan pasangan Anda. Mungkin Anda sedang bergumul antara hubungan Anda dengan anak-anak Anda. Anak-anak Anda mungkin sudah sulit sekali untuk Anda bisa berkomunikasi dengan mereka. Atau juga mungkin Anda sulit sekali berkomunikasi dengan orang tua Anda. Anda menantikan sesuatu yang besar. Anda menantikan kesembuhan mungkin. Di dalam penantian, saya mau ajak Anda untuk melakukan dua hal ini. Di dalam penantian untuk kita bisa menerima apa yang baik. Karena kita percaya Tuhan telah melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang tidak berhenti. Dia akan terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Percaya bahwa setiap pergumulanmu itu Tuhan peduli. Dan Tuhan mau memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi dengarkan ini. Selama Anda menanti. Selama Anda menantikan jawaban doa. Pemulihan atas keluarga Anda. Pemulihan atas hubungan suami istri Anda. Pemulihan atas penyakit Anda. Lakukanlah dua hal ini. Yang pertama itu adalah belajarlah untuk merasakan kebutuhan orang lain. Karena kita harus hidup dalam kasih, bukan? Yang kedua adalah belajarlah untuk merasakan beban dari Tuhan. Kalau kita pertama tadi belajar untuk merasakan beban orang lain, kita juga belajar untuk yang kedua adalah merasakan beban Tuhan. Di manakah beban Tuhan? Beban Tuhan adalah Tuhan mengendaki untuk tidak ada yang menjadi binasa. Beban Tuhan letakkan pada visi yang Dia percayakan kepada gerejanya, yaitu jiwa-jiwa. Saya mau untuk Anda antusias akan hal ini. Kita, orang-orang percaya, adalah orang-orang yang diberkati. Pengharapan kita gak cuma hanya sekedar pengharapan kita ada pada dunia ini, tapi pengharapan kita justru di dunia ini hidup kita 70-80 tahun. Yes, kalau Anda sehat dan Anda kuat. Mungkin lebih daripada itu bahkan. Tapi hidup kita ini kan sementara saja. Setelah kehidupan kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang Tuhan letakkan, itu adalah kekekalan. Dan itu besar sekali. Itu masih jauh sekali. Dan itu adalah suatu hal yang pasti. Maksud saya begini, bahwa kalau saya sebagai orang tua dari seorang anak yang saya berdoa untuk sebuah kesembuhan bagi anak saya. Karena anak saya, mungkin sebagian Anda sudah tahu bahwa anak saya lahir dengan kondisi di mana pinggang ke bawahnya dia mengalami kecacatan atau kelumpuhan. Saya mengharapkan kesembuhan. Oh yes, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan dan saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Itulah pengharapan, karena pengharapan saya letakkan pada Yesus. Tidak pada medical atau tidak pada penyembuhan obat-obatan. Walaupun semuanya kita akan lakukan, tidak pada terapi, sekalipun itu terus akan diupayakan. Tapi saya berharap kepada Yesus sepenuhnya sampai kepada akhirnya. Karena saya tahu Tuhan itu pasti sembuhkan. Kalau saya punya pikiran seperti ini. Kalau Karissa anak saya tidak disembuhkan hari ini, berarti dia akan disembuhkan besok. Kalau dia tidak disembuhkan besok, pasti dia akan disembuhkan lusa. Kalau lusa pun ternyata belum pasti disembuhkan, saya akan berkata hal yang sama seperti saya katakan hari ini. Tapi kalau tidak disembuhkan pun dalam kehidupan ini,
maka saya pastikan bahwa pengharapan saya adalah pada kerajaan sorga. Bahwa di sorga nanti kita akan bersatu bersama-sama. Karisa akan melompat-lompat memuji Tuhan. Karisa akan melangkah, dia akan berlari, dia akan bersuka cita. Tapi kalau dia dilahirkan dengan kondisi mungkin dari tubuhnya pinggang ke bawah mengalami kelumpuhan, semuanya itu bukan salah siapa-siapa. Tapi semuanya itu adalah karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan melalui hidupnya. Itulah rancangan Tuhan yang sempurna bagi Karisa anak saya. Saya mau untuk Anda bisa menangkap akan hal ini. Tapi selagi menunggu, saya akan berusaha untuk terus. Selagi menunggu, saya akan terus berdoa bagi Tuhan. Tuhan, kiranya Karisa dipulihkan dan disembuhkan. Berjalan dalam nama Yesus. Saya terus latih untuk saya terus berdoa bagi Tuhan. Saya meminta, saya mencari, saya mengetuk, dan saya terus mengetuk karena saya terus akan percaya. Saya nggak akan pernah berhenti berdoa karena saya terus akan percaya. Tapi selama menanti pemulihan yang Tuhan akan nyatakan, saya pastikan itu, saya bayangkan nanti kalau anak saya dipulihkan. Wow, kemuliaan besar bagi Tuhan. Kemuliaan besar bagi setiap orang yang sudah mengetahui ceritanya. Kemuliaan besar bagi orang-orang yang mengasihi dia. Karena banyak sekali orang yang mendoakan dia. Tapi saat ini, selagi kita menunggu, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, teruslah melayani Tuhan. Teruslah kasihi orang-orang yang ada sekelilingmu. Teruslah kerjakan, merasakan apa yang Tuhan taruh dalam beban Tuhan yang Tuhan taruh pada gerejanya, yang Tuhan letakkan, Tuhan transformasikan dalam bentuk yang kita kenal sebagai visi dari sebuah gereja. Saya mau untuk Anda terus bergerak. We are living in this world for a purpose. Kita ini ada di dunia ini dengan sebuah tujuan. Kita ini buatan Tuhan, kita ini diciptakan untuk menjadi penyembah Dia, yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Saya ingin untuk Anda bisa tangkap akan hal ini. Kita ini warga Sumatera. Saya bangga saya bangga Tuhan menempatkan saya di Sumatera. Saya bangga dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana besar dan Tuhan sangat mengasihi Sumatera. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau untuk mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Jangan biarkan badai, jangan biarkan apapun yang bisa menghalangi kita untuk kita bisa terus memandang Yesus. Pada saat Petrus berjalan di atas air, dia dapat melakukannya pada saat matanya terus tertuju kepada Yesus. Badai bisa tetap ada. Badai bahkan sudah ada sebelumnya, sebelum Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Tapi pada saat mata kita terus tertuju kepada Yesus, badai itu tidak boleh menghalangi pandangan kita. Badai itu tidak boleh, atau segala pandemi ini pun tidak boleh menghalangi kita dari segala visi yang Tuhan letakkan. Karena kita tahu bahwa kasih harus terus berjalan. Kita tahu bahwa gereja harus terus berfungsi. Bahwa kita harus menjangkau orang-orang yang terhilang. Saya mendorong Anda, saya mendorong kita semuanya untuk tidak hidup suam-suam kuku. Sekalipun situasi ini mendorong kita sekali untuk kita hidup suam-suam. Untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi ketahuilah justru di tempat-tempat Anda sekalipun di dalam gua. Ataupun Anda di dalam sebuah tempat di mana di situ tidak ada lagi pengharapan. Ketahuilah selalu ada harapan di dalam Yesus Tuhan. Dan sekalipun Anda dalam situasi yang sulit, Anda masih punya kekuatan. Asalkan Anda bisa mengerti, Anda merespon dengan benar, Anda masih punya kekuatan untuk bisa mengasihi orang yang di dekat Anda. Atau Anda menjangkau orang yang belum mengenal Kristus. Itulah kerinduan Tuhan, bukan? Yang Tuhan nyatakan adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menyatakan janjinya, tapi Dia sabar terhadap Anda dan saya. Karena Dia kehendaki untuk kita tidak binasa atau orang-orang sekeliling kita tidak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Anda masih dalam pergumulan. Ketahuilah bahwa Tuhan itu menantikan untuk kuasa yang besar turun ke atas kita. Mungkin Anda menantikan sebuah jawaban dari keluarga Anda untuk keluarga Anda bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau untuk Anda bisa menangkap bahwa pada saat kita mengerti dan pada saat kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk memulihkan, asalkan hati kita merespon dengan tepat, maka sebenarnya yang Tuhan nantikan itu adalah respon yang benar dari hati kita. Tapi sebelum ke sana saya mau untuk menyatakan ini, bahwa kita tidak mau hidup suam-suam. Mari sepakat dengan saya. Dimanapun Anda berada, Anda yang menonton hari ini, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita pada hari ini untuk kita melakukan sebuah perkara yang besar bersama-sama. Sekalipun terpisah secara tubuh, tapi tidak terpisah secara roh. Oleh karena itu kita bersatu. Ada pernyataan dari Ayub yang menyatakan begini, yaitu dari Ayub 17 ayat yang ke-9. Ayub 17 ayat yang ke-9 berkata seperti ini, meskipun begitu, Anda bisa bayangkan situasi Ayub. Ayub itu
tertimpa oleh masalah yang begitu besar dalam kehidupannya. Anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, dan juga situasinya hancur berantakan semuanya. Bahkan dia dengan begitu banyak sakit penyakit yang berusaha untuk menggerogoti tubuhnya. Di sini Ayub berkata, ayat 17 dikatakan, meskipun begitu, orang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Sekali lagi saya bacakan. Tangkap ini. Dalam nama Yesus, tangkap ini. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Apa yang dimasukkan di sini? Ayub di sini berkata, ternyata orang yang benar itu akan tetap pada jalannya. Sekalipun dalam permasalahan yang besar, kita itu harus tetap pada jalan kita. Sekalipun kita di dalam sebuah tekanan yang begitu besar, firman Tuhan berkata, orang yang bersih tangannya akan bertambah kuat. Ini adalah waktunya, dan saya berdoa, Gereja Mawar Syarot, Sumatera secara khususnya, dengarkan ini, kita akan bertambah kuat. Kita akan bertambah-tambah kuat. Ini sebenarnya adalah sebuah perikop di mana di Ayub 16 dan 17 ini adalah perikop yang judulnya adalah tentang keluhan Ayub. Kalau Anda mengeluh, Bapak Ibu Saudara sekalian dengarkan ini, kalau Anda mengeluhlah seperti Ayub. Kalau Anda mengeluh, tetap beriman. Anda mungkin bisa mengeluh, aduh Tuhan, susahnya keadaanku ini sekarang. Aku rasanya nggak sanggup dan aku rasanya mungkin nggak kuat. Kok suamiku ini tetap mengeraskan hatinya? Kenapa anak-anakku ini tetap tidak mau mendengarkan? Atau hubunganku dengan orang lain? Atau juga sakitku ini kenapa tidak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan belum juga menyembuhkan? Tapi inilah yang kukatakan kepadamu ya Tuhan. Kalau aku mengeluh, maka aku tidak akan membiarkan lidahku terus-terus mengeluh. Aku akan mengatakan, aku akan menyisipkan iman. Aku percaya bahwa Tuhan akan menolong. Aku percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan hal yang baik dalam kehidupanku. Aku percaya dalam waktunya Tuhan, di mana aku akan disiapkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan yang besar. Maka aku menyiapkan hatiku. Aku menjadikan diriku sebagai living sacrifice. Aku akan menyiapkan diriku sebagai korban bakaran yang indah bagi Tuhan. Sehingga pergunakanlah, use me Lord, pakailah hidupku untuk menyatakan kemuliaan. Kalau Anda mengeluh, mengeluhlah dengan iman. Anda boleh memperkatakan segala perkataan, tapi counter segala perkataan-perkataan itu dengan perkataan-perkataan kebenaran. Kalau Anda mengeluh, mengeluhlah seperti Ayub dengan mengatakan, maka orang benar tetap pada jalannya. Maka orang yang bersih tangannya akan justru bertambah kuat. We are getting stronger. Iblis menyangka melalui pandemi ini gereja-gereja semakin lemah. Not us. Bukan kita. Kita justru semakin kuat. Terus menjangkau. CG online bergerak terus, menjangkau terus. Justru kita melihat tidak ada keterbatasan di sini. Silakan dari kota manapun, dari daerah manapun, asalkan punya kota, mari CG online bersama-sama. Kita bersatu hati menjangkau yang tidak terjangkau selama ini. Wow, ini adalah sesuatu yang besar sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan tutup dengan cerita ini. Ada sebuah kisah di mana Elia melawan 400 nabi Baal di atas Gunung Karmel. Saya persingkat saja karena saya nggak punya waktu untuk bisa menyampaikan seluruhnya kepada Anda. Saya akan sampaikan saja bahwa di situ Elia sedang melawan 400 nabi Baal. Dan di situ Elia menyatakan, ayo bagikan dua lembu dibagikan, satu untuk kepada 400 nabi Baal untuk membuktikan bahwa Allah mereka adalah Allah yang penuh dengan kuasa, satu untuk nabi-nabi Baal dan satu untuk Elia. Dan pada saat itu dikatakan, oke, silakan dipotong, silakan diolah, letakkan di atas kayu, tapi tidak boleh dikasih api. Nanti lihat, silakan panggil nama Tuhan, panggil nama Allahmu, maka aku nanti akan juga memanggil nama Allahku, kata Elia, dan bila Allah menjawab dengan api, maka itulah Allah yang benar. Di situ dinyatakan. Dan singkat cerita, bahwa di situ korbannya dua-duanya disembelih dan diletakkan di atas kayu. Tapi satu yang dibakar, satu yang terbakar, satu yang dijawab oleh Allah yang benar, yaitu adalah korban yang dinyatakan oleh Elia. Saya ingin sampaikan kebenaran bahwa dari kisah ini dua-duanya ada korbannya. Dua-dua punya korban. Dua-dua punya korban yang dibawa. Tapi hanya satu yang benar. Yang kita harus belajar seperti ini. Bahwa kita ini bisa seakan-akan menderita dan sedang berkorban. Tapi belum tentu itu adalah pengorbanan yang benar. Belum tentu itu adalah pengorbanan yang berkenan bagi Tuhan, maksud saya. Bahwa pada saat kita berkorban, pada saat kita menyampaikan sebuah korban, orang menganggap bahwa aku ini menderita, kenapa Tuhan gak tolong? Aku ini dalam kesusahan yang besar, kenapa Tuhan gak tolong?
Terkadang gini, ada dua tipe penderitaan. Adalah penderitaan, yaitu ada penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, atau penderitaan karena Anda melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau Anda menderita karena sesuatu yang memang dilarang oleh Tuhan, itu adalah penderitaan di mana kita harus bertobat segera. Tapi kalau penderitaanmu adalah penderitaan karena Injil misalnya. Oh, firman Tuhan berkata dengan clear dan jelas sekali, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena dialah pemilik kerajaan Allah. Dialah pemilik kerajaan sorga. Saya mau untuk Anda bisa menangkap bahwa Anda mungkin saja bisa merasa menderita dan berkorban. Tapi belum tentu itu berkenan. Karena penderitaan Anda itu adalah keputusan Anda sendiri yang adalah keputusan yang salah. Keputusan yang karena ingin memuaskan diri. Mari selidiki hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita dipanggil menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bahwa penderitaan yang kita alami adalah penderitaan justru yang mendatangkan sukacita. Kan firman Tuhan berkata di dalam Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai pencobaan, bukan? Karena pencobaan itu atau ujian itu akan menghasilkan ketekunan, ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda menderita, tapi Anda masih merasa jauh dari Tuhan, please, nyanyikan lagu di mana selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari datang kepada Tuhan. Kalau dikatakan di situ bahwa ada api yang menyambar dari sorga untuk membakar habis korban yang dipersembahkan oleh Elia. Kita itu butuh ini untuk datang ke kehidupan kita. Kita itu butuh api dari sorga untuk membakar pengorbananmu yang kau nantikan atas kesembuhan keluargamu, kesembuhanmu sendiri, engkau nantikan bagi keluargamu, pemulihan hubungan suami istrimu. Kalau engkau menderita dan engkau bertahan, sekalipun engkau dianiaya, engkau direndahkan, tapi engkau tetap merespon dengan benar. Engkau tetap merespon sebagaimana kasih Tuhan nyata dalam hidupmu. Sekalipun engkau direndahkan oleh suamimu, tapi engkau tetap bersabar dan tetap berdoa, segera mengampuni. Dan engkau kalau mengeluh dengan iman, maka percayalah, tidak lama lagi rumahmu, rumah tanggamu akan disambar oleh api kuasa dari sorga. Yang akan menyembuhkan, yang akan memulihkan. Lihat, Tuhan itu bahkan tidak sabar untuk menyambar rumahmu. Tuhan itu bahkan tidak sabar untuk menyambar anak-anakmu. Tuhan itu bahkan tidak sabar untuk menyambar keuanganmu dan memberikanmu pemulihan. Karena korban yang kau bawakan itu adalah korban yang berkenan kepadanya. Apalagi kalau engkau berkorban dan mengasihi Tuhan. Dan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada sekelilingmu, kepada tetanggamu, kepada keluargamu. Dan engkau karena itu, engkau mungkin dianggap rendah, engkau dianggap gila, engkau dianggap itu. Tapi engkau tetap mengasihi dan tetap mendoakan mereka. Gak lama lagi terjadi pertobatan yang besar di keluargamu. Tidak lama lagi akan terjadi pertobatan yang besar bagi orang-orang yang jauh yang selama ini engkau jangkau melalui CG online-mu. Kuasa Tuhan akan menyambar begitu besar. Mari kita percaya akan hal ini. Dibutuhkan api surga yang begitu besar. Kalau Anda sedang mengalami sesuatu yang besar atau Anda sedang mengalami sesuatu yang berat, ketahuilah akan hal ini. Semuanya itu adalah untuk kebaikan Tuhan yang engkau bisa nyatakan. Kalau Anda mengalami pergumulan, jadi gini, kalau Anda mengalami pergumulan, mulai sekarang ini, Anda tahu bahwa Yesus itu dicobai, dia melewati pergumulan yang besar, agar dia bisa melayani kita pada saat kita dicobai. Ibrani 2 ayat 18 berkata seperti ini. Sebab oleh karena ia sendiri, Yesus maksudnya, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Pencobaan yang dialami Yesus membuat Yesus dapat melayani kita pada saat kita dicobai. Pencobaan, pergumulan yang kita alami, Anda alami, semuanya itu berguna untuk memberkati orang lain nantinya. Jadi, saya mau ajak untuk kita ini beriman kali ini. Sedikit kayak orang gila nggak apa-apa. Orang dunia memang nggak akan mengerti akan hal ini. Pada saat Anda bergumul akan sesuatu, Anda itu bukan cuma hanya sekedar cari jalan keluar, atau sekedar cari sembuhnya, atau sekedar cari pulihnya. Tapi Anda sudah tahu, pada saat Anda berdiri, pergumulan Anda jawabannya belum datang, tapi inilah iman Anda, melangkah lebih jauh,
Yaitu adalah suatu saat ini akan berkati keluarga lain. Suatu saat ini akan menyembuhkan orang lain. Suatu saat Anda punya step yang lebih jauh, bukan cuma hanya sekedar kesembuhan ya, tapi Anda punya iman yang jauh lebih daripada hanya sekedar kesembuhan, tapi Anda tahu bahwa ini akan dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Karena semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan saja. The glory, all glory goes to God. Semuanya kemuliaan itu adalah bagi Tuhan. Saya mau untuk Anda bisa mengerti. Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya, bukan? Tuhan sangat mengasihi kita. Segala pergumulan kita, kalau memang belum terjadi apa-apa, lihat, doa, kalau kita berdoa, doa itu bukan untuk mengubah Tuhan. Tapi doa itu adalah mengubah si pendoanya. Pada saat kita berdoa, yang perlu berubah, yang perlu dibaharui itu adalah kita. Pada saat kita berdoa, ketahuilah jawaban doa itu menantikan respon hati kita. Doa tidak untuk mengubah hati Tuhan. Tapi doa menyatakan sebuah persetujuan, menyatakan aku setuju sama kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini, mari bergerak bersama-sama. Kalau Anda punya pergumulan, tetap lakukan dua hal ini. Merasakan bebannya orang lain. Belajar untuk merasakan beban orang lain. Yang kedua adalah merasakan bebannya Tuhan. Kerjakan visi gereja kita. Visi itu diletakkan dari Tuhan. Sekalipun itu adalah pernyataan dari pemimpin kita. Tapi kita tahu bahwa itu datang dari Tuhan. Untuk kita kerjakan karena itu adalah bebannya Tuhan. Kalau 50 kota akan kita jangkau. 50 kota akan terjadi kemenangan yang besar. Maka itulah beban Tuhan dan di situ ada urapannya. Dan kita mengerjakannya bersama-sama. Sekalipun kita ini bukan orang-orang yang sempurna, sekalipun kita ini bukan orang-orang yang sudah menang dari semua pergumulan kita. Sekali lagi, pada saat kita bergumul pun kita tetap bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan, percayalah, Tuhan peduli terhadap setiap pergumulanmu. Oleh karena itu, pada saat ini, saya ingin menutup dengan hal ini. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Saya ingin mendoakan Anda pada saat ini. Siapapun Anda, dimanapun Anda, seluruh Sumatera dengarkan ini. Apabila Anda bergumul akan sesuatu, miliki iman untuk memikirkan jauh lebih jauh daripada sekedar kesembuhanmu, lebih jauh dari sekedar pemulihan keluargamu, lebih jauh karena Tuhan mau pakai hidupmu. Miliki iman. Tuhan, terima kasih kalau pergumulan ini terjadi dalam kehidupanku. Aku tahu bahwa hubunganku dengan suamiku ini akan terjadi pemulihan, dan aku tahu bahwa hubunganku dengan suamiku ini kami akan jadi berkat bagi banyak keluarga. Kami akan jadi berkat bagi anak-anak kami. Dan kami akan bersaksi, dan iblis kuasanya akan dikalahkan oleh kesaksian-kesaksian yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, betapa kami mengucap syukur. Selidiki hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Apakah kami dalam posisi saat ini, kami dalam situasi yang berat sekalipun, kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Apabila kami ragu pada saat ini hamba berdoa, ya Tuhan, pulihkan dimanapun orang-orang yang sedang mengalami keberatan hati pada saat pergumulan ini merasa bahwa dirinya terlalu berat untuk menghadapinya. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah penolong dalam kesesakan dan itu sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Anda yang sedang mengalami sakit pada saat ini, hamba berdoa melepaskan berkat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Anda yang sedang mengalami pergumulan keluarga, di dalam nama Yesus, hubunganmu akan dipulihkan. Rendahkan hatimu, datanglah kepada Tuhan. Tetaplah bertahan, tetaplah bersabar, karena korbanmu itu akan berkenan. Dan akan ada datang api yang besar. Api kuasa sorga akan menyambar keluargamu, akan menyambar hidupmu, akan menyambar dengan kemenangan, akan menyambar dengan kuasa, akan menyambar dengan kekuatan yang baru. Terimalah pada saat ini pemulihan hidupmu. Pada saat ini mulailah buat plan untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan pada saat engkau mengerjakan ini, jangkaulah orang-orang yang terhilang, dan bergeraklah bersama-sama di dalam visi yang Tuhan letakkan bagi gerejanya. Dan pada saatnya hamba berdoa melepaskan berkat bagi setiap orang yang bergumul, bersyukur sekarang. Bagi setiap orang yang masih sakit, bersyukur sekarang. Bagi setiap orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupannya, bersyukur sekarang. Terimalah kuasa ini, dimanapun Anda berada, terimalah api sorga yang terbuka bagimu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi.
betapa indahnya firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Benih firman Tuhan telah ditaburkan, dan firman Tuhan berkata, orang yang mendengar dan melakukan firman akan seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu dasar yang kuat. Saya percaya kita semua membangun kehidupan kita atas dasar batu yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjuru, batu karang yang teguh. Bagi setiap Anda, jemaat yang saya kasihi, yang percaya bahwa Anda sedang membangun kehidupan yang kokoh dalam Tuhan, mari angkat kedua tangan Anda. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu, memberkati pekerjaan, keluarga, dan segala aspek kehidupanmu. Tuhan membuat engkau berbuah-buah lebat. Apapun yang engkau kerjakan, keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Setiap yang menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.